Daftar sekolah kedinasan gratis biaya, lulus bisa jadi ASN. Sekolah kedinasan seperti STAN, IPDN, Akpol, dan Akmil banyak menjadi tujuan selepas menamatkan bangku SMA. Lulusan sekolah kedinasan dinilai bisa menjadi pekerjaan mapan karena bisa langsung menjadi pegawai negeri. Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang terikat dengan lembaga pemerintahan yang bertindak sebagai penyelenggara pendidikan. Sekolah kedinasan bisa berada di bawah naungan kementerian, lembaga, atau institusi tertentu di beberapa bidang, seperti keuangan negara. Salah satu keuntungan menempuh pendidikan di sekolah kedinasan adalah bebas biaya dan dapat menjadi aparatur sipil negara ASN setelah lulus. Lantas, apa saja sekolah kedinasan di Indonesia? Berikut daftarnya. 1. STAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Kemenkeu. STAN yang kini bernama Politeknik Keuangan Negara (PKN), STAN memiliki beberapa program studi prodi, yakni D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, D4 Manajemen Aset Publik, D3 Akuntansi, D3 Pajak, D3 PBB Penilai, D3 Kepabean dan Cukai, D3 Kebendaharaan Negara, D3 Manajemen Aset. Dilansir dari laman blue tanda hubung djpp.kemenkeu.go.id, pendidikan program diploma yang digelar STAN bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang keuangan negara. Mereka diharapkan mempunyai keahlian tertentu, seperti akuntansi, perpajakan, pajak bumi dan bangunan, kebendaharaan negara, termasuk kepabean dan cukai. Lulusan STAN juga dibekali pengetahuan, keterampilan, dan keahlian profesional berdasar spesialisasinya supaya kebutuhan pegawai terpenuhi dan menjadi kader pengelola keuangan negara pada unit di lingkungan Departemen Keuangan dan instansi pemerintah. Informasi seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB STAN dapat diakses melalui link ini, SPMB STAN. 2. IPDN Institut Pemerintahan Dalam Negeri. IPDN adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dilansir dari ipden.ac.id, IPDN menjadi salah satu komponen di Kemendagri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan dengan mahasiswa yang disebut praja. IPDN memiliki 3 fakultas, yakni Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Sekolah kedinasan ini memiliki kampus pusat di Jatinangor di Sumedang, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Ketika praja IPDN lulus, mereka dapat mengisi formasi PNS di lingkungan pemerintahan, baik di kementerian atau Pemda. Informasi pendaftaran praja IPD dapat diakses melalui link ini, SPCP IPDN. 3. Politeknik Statistika STIS. Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik BPS yang sudah berdiri sejak tahun 1958. Dilansir dari laman stis.ac.id, ada 4 prodi yang dimiliki STIS, yakni D3 Statistika, D4 Statistika, dan D4 Komputasi Statistik. Lulusan D3 STIS bakal diangkat sebagai calon aparatur sipil negara CASN golongan IIC di BPS di seluruh Indonesia. Sementara itu, lulusan D4 STIS akan diangkat menjadi CASN golongan IIA dan dapat ditugaskan di BPS, kementerian, lembaga, atau instansi lainnya di seluruh Indonesia. Informasi penerimaan mahasiswa baru STIS dapat diakses di link, SPMB STIS. 4. STIN Sekolah Tinggi Intelijen Negara. STIN adalah sekolah kedinasan yang menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang intelijen. Sekolah kedinasan tersebut menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilansir dari stin.ac.id, berdirinya STIN tidak bisa dilepaskan dari peran Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendro Priyono pada tahun 2002. STIN awalnya berdiri sebagai Institut Intelijen Negara (IN), yang berdiri pada tanggal 9 Juli tahun 2003, namun berubah menjadi STIN PDA tahun 2004. Dalam praktiknya, taruna-taruni dipersiapkan sebagai personal intelijen negara untuk menjalankan intelijen secara tepat, cepat, dan akurat. STIN memiliki beberapa prodi S1, yakni Agen Intelijen, Teknologi Intelijen, Cyber Intelijen,
dan ekonomi intelijen. Tak hanya itu, STIN juga membuka program pascasarjana untuk jenjang S2 dan S3 dengan jumlah 6 prodi. Informasi penerimaan mahasiswa baru STIN dapat diakses di link SPMB STIN. Baca juga, keuntungan kuliah di STMKG, lulus jadi ASN golongan 3A. 5. STMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, menaungi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai sebuah kedinasan. STMKG dulunya didirikan di Bandung pada tahun 1955 dengan nama Akademi Meteorologi dan Geofisika AMG, dan kampusnya berada di Institut Teknologi Bandung ITB. Dilansir dari laman stmkg.ac.id, ada beberapa 4 prodi, yakni D4 Meteorologi, D4 Klimatologi, D4 Geofisika, dan D4 Instrumentasi. Salah satu keuntungan bersekolah di STMKG adalah diangkat menjadi ASN golongan 3A dan mendapat pelatihan semi-militer untuk meningkatkan kedisiplinan. Tak hanya itu, STMKG tidak membebankan biaya pendidikan alias gratis bagi siswanya. Informasi penerimaan mahasiswa baru STIN dapat diakses di link SPMB STIN.